Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Istedi. Saya dari manajemen Asore akan membahas bab 4 kajian pustaka, landasan teori dan hipotesis penelitian. Makna dan arti penting kajian pustaka dan landasan teori. Penelitian kajian pustaka dan landasan teori terkadang disatukan, terkadang juga dipilah. Pemilihan terjadi jika peneliti memahami bahwa kajian pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara landasan teori dipahami sebagai penyusunan teori. Teori yang relevan dengan penelitian melalui penelusuran sejumlah sumber kepustakaan yang berisi teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Dari segi penamaan pun istilah kajian pustaka dan bervariasi. Ada yang menyebutnya kajian atau studi literatur, studi pustaka, tinjauan pustaka, ulasan kepustakaan, studi kepustakaan, dan lainnya. Apapun namanya, maksudnya tetap sama. Yang jelas, secara umum kajian pustaka berisi dua komponen utama, yaitu pertama, penelusuran kajian-kajian terdahulu dan landasan teori. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk membantu landasan mengetahui yang sedang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman penelitian tentang teori. Kajian pustaka atau ulasan kepustakaan berfungsi untuk mengonfirmasikan penemuan-penemuan penelitian sebelumnya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengoriginasikan temuan yang telah ada. B. Sumber-sumber penyusunan kajian pustaka dan landasan teori. Menurut Ibnu Hajar, ada 3 sumber yang dapat digunakan untuk menulis ulasan keputusan, yaitu pertama sumber premier, kedua sumber sekunder, ketiga sumber preliminar. Dari ketiga jenis sumber ini, sumber premier menggunakan sumber yang paling ditekankan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kajian pustaka. Najar mengumumkan beberapa sumber keputusan yang dapat dijadikan sumber dalam menyusun kajian atau studi pustaka, yaitu buku referensi seperti kamus, ensiklopedia, buku statistik, bibliografi, indeks, dan abstrak. Buku teks, yaitu buku ilmiah yang ditertibkan berkenaan dengan bidang ilmu tertentu. Jurnal, periodikal, yearbook, bulletin, circular, leaflet, annual review. Ada beberapa sumber yang harus dijadikan prioritas dalam menyusun daftar pustaka karena dianggap memiliki kekuatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu ensiklopedia atau terutama yang disusun oleh tim yang terdiri dari ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya masing-masing. C. Teknik menyusun kajian pustaka dan landasan teori. Ibnu Hajar mengemukakan langkah-langkah menyusun kajian pustaka dari MC Mailan dan Schröcker sebagai berikut. Pertama, analisis penyertaan masalah. Kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Ketiga, memilih sumber premier yang sesuai. Keempat, membaca sumber premier yang terkait. Kelima, mengordinasikan catatan. Keenam, menulis ulasan. D. Landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertama, landasan teori pada penelitian kuantitatif. Kedua, landasan teori pada penelitian kualitatif. E. Hipotesis penelitian. Pertama, definisi hipotesis. Kedua, jenis hipotesis. Ketiga, syarat atau kriteria hipotesis. Keempat, hipotesis dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.